Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part selanjutnya. Part ini adalah part ke-196 bertepatan dengan bab ke-924. Pada akhirnya, karena benar-benar terpaksa, dia beberapa kali membantu Sue Nansan. Ketika orang lain menemukan bahwa Wu Donghai yang merupakan pewaris keluarga teratas memberikan bantuan kepada Sui Nansan, maka tentu saja orang-orang geng pengemis lainnya tidak berani menyinggung Sui Nansan. Jadi Sui Nansan semakin berani dan mengumpulkan semua kekuatan geng pengemis di provinsi Zhejiang di bawah kekuasaannya. Sekarang dirinya sudah menjadi pemimpin geng pengemis di wilayah Jianan. Sui Nansan sangat bangga dengan ini karena pekerjaan ini bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat. Selain itu, tidak perlu memakai otak sama sekali. Semua orang disebar dan setiap orang akan mencari satu tempat berbaring di tanah, kemudian menulis kata-kata sedih di kertas, lalu menghasilkan uang dengan hanya berbaring saja. Dalam waktu singkat, dia telah menghasilkan kekayaan sebesar 1 miliar lebih. Cui Yikian Cui Yakian merasa senang melihat adiknya punya prestasi sebesar itu. Bagi dirinya sangat mendukung adiknya. Adiknya memikul tanggung jawab meneruskan keturunan keluarga Cui. Orang tua mereka mati muda karena tidak ada kerabat. Mereka tidak punya banyak keturunan sehingga Sui Yakian berharap keluarga Sui bisa segera berkembang. Anggota keluarga juga bisa bertambah banyak. Perlahan-lahan menjadi keluarga terkenal di Jianan sehingga dirinya bisa dianggap sukses melakukan tugas keluarganya. Setelah mengantar kepergian adiknya, Sui Yakian berbalik dan masuk kembali ke dalam villa. Wu Donghai duduk di ruang tamu dengan sebatang cerutu di mulutnya. Dia berkata dengan kesal, "Yakin, aku dengar geng pengemis adikmu memakai sekelompok anak kecil untuk mengemis. Apakah kamu bisa membuatnya bersikap lebih baik ke depannya? Semua orang tahu kalau dia adalah adik iparku sekarang. Dia melakukan transaksi tidak terpuji seperti ini. Orang di luar mungkin berpikir kalau ini adalah perintah dariku. Keluarga Wu adalah keluarga dengan kekayaan ratusan miliar. Bagaimana bisa terlibat dengan bisnis sembarangan semacam ini?" Sujikan merasa sedih sehingga matanya merah. Seketika mendengarnya, dia berkata dengan suara serak, "Suamiku, kamu bukan tidak tahu dengan kondisi Nasan. Dia tidak punya kemampuan, tidak punya akademis, tidak punya otak, apalagi yang bisa dia lakukan selain bisnis kelam. Aku hanya punya satu adik. Jika dia tidak bisa hidup dengan baik, maka aku tidak bisa mati dengan tenang." Udong Hai paling tidak berdaya ketika dia melihat istrinya sedih. Dia tahu kalau ini hanya trik istrinya, tapi karena dia sangat mencintainya, maka dia akan sangat sedih ketika melihat istrinya sedih, meskipun itu hanya berpura-pura saja. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Sudah, kamu tidak perlu bersedih lagi. Maksudku adalah kamu beritahu kepada Nasan nanti jangan lakukan hal kelam pada wanita dan anak-anak. Jika dia punya keberanian, maka aku bisa membuatnya menjadi penguasa bawah tanah Jianan. Mengapa harus melakukan hal yang menyakiti wanita dan anak-anak setiap hari? Sangat memalukan kalau hal ini diketahui orang." Sui Yakian berjalan ke samping Wu Donghai dengan mata berkaca-kaca dan duduk di sampingnya. Kedua tangannya memegang lengan Wu Donghai sambil berkata dengan sedih, "Suamiku, apakah kamu masih tidak tahu dengan adikku
ini di mana ada keberanian untuk bertarung dengan orang. Selain itu, seluruh keluarga Sue hanya ada satu keturunan pria saja. Dia tidak boleh pergi bertarung dengan orang. Jika terjadi sesuatu dengannya, bukankah keluarga Sue kami akan putus keturunan? Wudong Hai berkata tanpa daya, bukankah aku sudah mengatakannya denganmu? Jadi dia berani, maka aku akan mendukungnya di belakang. Menurutmu, siapa yang berani menyentuhnya di jalan ini? Sujikan menyeka air matanya dan berkata, bukan seperti itu suamiku. Ada banyak orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan siapa statusmu. Mereka akan mengayunkan pisau mereka sesuka hati. Jika mereka melukai Nasan, apakah bisa menyelesaikan masalahnya meskipun membunuh mereka semua kalau terjadi sesuatu? Dia berkata sambil memegang tangan Wudong Hai, matanya merah dan berkata, suamiku, aku hanya punya satu adik saja. Kamu beri muka padaku dan maafkan dia karena telah bersamamu setelah bertahun-tahun juga telah memberikan dua orang putra padamu. Wudong Hai menghela napas dan berkata tanpa daya, perbuatan yang dilakukan Nasan terlalu merusak moral. Suruh dia pergi ke kuil untuk lebih banyak membakar dupa kelak. Hasan sedang mengemudikan Rolls Royce miliknya sekarang. Istrinya yang sedang hamil 2 bulan sedang duduk di kursi samping kemudi. Di kursi belakang ada putrinya yang berusia 6 tahun. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan pulang ke villa dengan lancar. Mobil Rolls Royce berhenti stabil di dalam garasi. Suinasan mendorong pintu dan bersiap turun. Setelah itu, Lee Kylie yang ada di sampingnya juga bersiap mendorong pintu mobil. Putri mereka sudah tertidur di kursi belakang. Lee Kylie berkata kepada Suinasan, suamiku, kamu gendong putri kita, tutup rapat dengan baju, jangan sampai masuk angin. Suinasan mengangguk setelah turun dari mobil. Tangannya membuka pintu mobil belakang. Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul beberapa pria berbaju hitam yang memegang pistol di sampingnya. Mereka langsung mengacungkan pistol ke kepala pasangan suami istri itu. Begitu keluar, salah satu orang berkata, Suinasan, tuan muda, kami mau bertemu denganmu. Tuan muda, kami ingin bertemu denganmu. Kalian berdua ikut pergi dengan kami. Suinasan kaget melihat semua ini. Dia tidak menyangka kalau ada orang yang berani menyinggungnya di Suhang ini. Dirinya bukan hanya pemimpin geng pengemis tapi juga merupakan kerabat keluarga Wu. Juga adik ipar Wu Donghai. Siapa yang berani menyinggungnya di Suhang ini? Jangankan menyinggungnya, meskipun bertemu dengannya, mereka semua akan tunduk dan menjilatnya. Jadi dia berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tahu siapa kakak iparku? Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan acuh, bukankah kakak iparmu Wudong Hai? Suinasan berkata dengan marah, kalian tahu kalau Wudong Hai adalah kakak iparku, tapi masih berani datang menyinggungku. Apakah kalian sudah bosan hidup? Apakah kalian percaya kalau kalian akan binasa hanya dengan satu kata dari kakak iparku? Pria berbaju hitam mendengus Suinasan, kamu terlalu memandang tinggi kakak iparmu. Hanya seorang Wudong Hai saja. Di mata tuan muda kami, dia tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Dia membiarkan Wudong Hai hidup karena ingin membiarkan dia hidup sedikit lebih dan mempermainkannya dengan senang. Kamu. Suinasan mulai merasa panik saat ini. Dia benar-benar menyangka kalau mereka sama sekali tidak takut pada kakak iparnya. Tidak ada yang berani melakukan ini di Suhang. Beberapa pria berbaju hitam ini tahu kalau dia adalah adik ipar Wudong Hai, tapi masih berani mengancamnya dengan pistol. Sepertinya mereka punya maksud jahat. Jadi dia bertanya dengan panik, siapa sebenarnya kalian? Siapa tuan muda kalian? Apakah aku pernah menyinggung tuan muda kalian? Pria berbaju hitam berkata, kamu akan tahu siapa tuan muda kami setelah kamu ikut dengan kami. Setelah itu, dia mengacungkan pistol ke arah Lee Kylie. Kamu salah satu tetua geng pengemis bukan? Kamu juga ikut pergi dengan kami. Pada saat ini, beberapa pria berbaju hitam menodongkan senjata ke arah mereka dan membawa mereka keluar dari garasi.
Pada saat ini, sebuah helikopter perlahan-lahan mendarat di halaman Villa Sue Nasan. Sue Nasan merasa semakin panik ketika melihat mereka menculiknya dengan helikopter. Kekuatan ini terlihat jelas tidak baik. Pada saat ini, dia menemukan kalau seorang pria berbaju hitam juga menggendong putrinya keluar. Dia berkata dengan panik, "Apa yang ingin kalian lakukan? Putriku tidak berdosa. Jangan libatkan dia." Berbaju hitam tersenyum dingin. "Ada berapa banyak anak balita yang kamu tipu di dalam geng pengemis? Apakah mereka berdosa? Apakah anakmu adalah manusia tapi anak orang lain bukan manusia?" Sinasan tercengang pada saat ini. Sebelum dia dan istrinya beraksi, mereka sudah dipaksa masuk ke dalam helikopter. Putri mereka juga ikut dibawa masuk ke dalam helikopter. Salah satu pria baju hitam segera mengeluarkan jarum suntik dan menyuntikkan obat penenang kepada putri mereka. Satu suntikan ini setidaknya bisa membuat putri Swinasan tidur selama 10 jam. Kemudian helikopter segera naik dan berjalan ke jembatan di mana Yi Chen berada. Pada saat ini di atas jembatan, jantung Li Chen dan keluarganya yang berjumlah 6 orang sudah meledak karena ketakutan. Jiang Ming sudah pingsan beberapa kali tapi sudah bangun kembali. Tetua geng pengemis yang bertanggung jawab dengan pembelian orang sedang dalam perjalanan. Anak buah Chen Jekai sedang mengatur jaring besar di area naik jembatan. Orang ini akan segera dikendalikan begitu dia muncul. Li Chen berlutut di depan Yi Chen saat ini. Dahinya yang berdarah karena bersujud sebelumnya telah menjadi bekas luka yang darahnya mengering, yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ekspresinya sangat ketakutan saat ini melihat Yi Chen sambil memohon, "Kakak, aku mohon Anda lepaskan kami sekeluarga. Setelah tetua geng pengemis itu datang, kami pasti akan berubah kelak, tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral ini lagi." Yi Chen tersenyum dingin. "Jika kamu bisa berubah, kamu sudah berubah setelah tanganmu dipotong orang sewaktu kamu menjual DVD bajakan. Orang bersusah payah menginvestasikan banyak dana dan bersiap dirilis di bioskop untuk mendapatkan box office supaya modal mereka bisa kembali, tapi kamu langsung mencuri hasil kerja keras mereka. Sampah sepertimu bodoh dan tidak tahu malu, sehingga seluruh keluargamu pantas mati dan tidak ada tempat untuk dikuburkan. Tidak diduga selain melakukan pembajakan kamu bahkan mengincar anak-anak. Bukankah kamu menambah dosa di atas dosa?" Li Chen segera menangis. Dia mengangkat tangan kanannya yang telah putus sambil memohon, "Kakak, aku memang pantas dihukum karena melakukan pembajakan. Aku sudah membayarnya. Kamu lihat diriku yang masih muda tapi sudah tidak punya tangan. Aku juga tidak hidup baik selama beberapa tahun ini." Li Chen berkata dengan dingin, "Tangan kananmu hilang untuk membayar dosa pembajakan. Kamu sekarang harus membayar harga karena telah menculik anak-anak." Li Chen berkata sambil menangis, "Kakak, bagaimana kalau kamu lumpuhkan satu kakiku? Aku pasti akan menjadi orang baik kelak." Li Chen tersenyum dan berkata, "Kamu lumayan pintar bernegosiasi, melumpuhkan kakimu juga bisa, tapi kamu total mencuri 10 anak. Setiap anak akan melumpuhkan satu kakimu. Kamu punya berapa banyak kaki?" Liu Chen tercengang. Dia melihat wajah Yi Chen yang tegas dan penuh hawa pembunuhan, seperti akan membunuhnya hari ini. Dia panik dan berkata, "Kakak, meskipun aku tidak punya 10 kaki, tapi kami total ada 7 orang. 7 orang berarti punya 14 kaki." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Matematika kamu lumayan hebat, tapi masalah seperti ini tidak bisa digantikan satu sama lain karena apa yang akan kalian bertujuh alami adalah sama persis." Dia berkata, sebuah mobil forklift melaju dengan membawa sebuah mobil Mercedes-Benz S-Class melaju dari depan jembatan. Terdengar suara Chen Jekai di dalam walkie-talkie, "Tuan muda, tetua geng pengemis itu sudah dibawa ke sini. Dia berada di dalam Mercedes-Benz itu. Mobil itu nanti anti peluru.
tidak bersedia turun, maka aku langsung menyuruh orang membawakan dengan mobil forklift. Sewaktu mobil forklift semakin dekat, Yichen meminta orang untuk sekitar memberikan tempat. Dia melambaikan tangan dengan pengemudi forklift, "Sini, turunkan dia di sini." Pengemudi forklift segera mendorong mobil Mercedes S-Class anti peluru ke depan Yichen. Cenjekai berkata pada saat ini, "Jangan lepaskan dia dulu. Jika dia tiba-tiba menginjak gas, maka akan melukai tuan muda. Lepaskan ke tempat rodanya dulu sebelum diturunkan." Maka semua orang yang datang dari lokasi konstruksi membawa peralatan untuk melepaskan keempat rodanya. Pria gendut yang duduk di dalam mobil terlihat ketakutan dan berteriak di dalam mobil, "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan?" Yichen tidak menghiraukan dirinya. Setelah keempat roda mobil dilepas, mobil forklift segera diturunkan. Yichen mengeluarkan ponsel, membuka fungsi video, lalu melihat pria gendut melalui jendela mobil dan berkata dingin, "Kamu tetua geng pengemis bukan? Kamu yang bertanggung jawab membeli anak-anak di bawah dalam geng pengemis bukan? Aku beri kamu kesempatan untuk turun sendiri. Kamu tanggung akibatnya jika kamu tidak mempergunakan kesempatan ini dengan baik." Pria gendut itu melihatnya penuh ketakutan. Dia berkata, "Siapa sebenarnya kamu? Aku tidak pernah melihatmu. Kita juga tidak ada dendam." Yichen segera mengangkat Liu Jochen. Dia bertanya kepada pria gendut sambil mengangkatnya, "Apakah kamu kenal dengan orang ini? Bukankah kamu sudah sepakat dengan dirinya untuk menjemput 10 anak yatim di sini?" Wajah pria gendut itu langsung memucat. Lalu dia segera berkata dengan marah kepada Liu Jochen, "Liu, brengsek, kamu berani mengkhianatiku." Liu Jochen juga penuh amarah. Dia tidak ada tempat pelampiasan. Dia menatapnya sambil mulai mengutuk, "Kamu bajingan, jika bukan karena dirimu, aku juga tidak mungkin akan memilih jalan ini. Kamu telah mencelakai seluruh keluargaku." Yichen melihat ke arah pria gendut itu sekali lagi dan bertanya dengan dingin, "Aku bertanya sekali lagi padamu, apakah kamu tidak mau turun?" Pria gendut itu menatapnya tapi tidak berani turun. Setidaknya dia lebih aman berada di dalam mobil. Yichen melihatnya tidak bergerak, maka dia berkata kepada Cenjekai, "Apakah beberapa mobil konstruksi ini ada yang membawa peralatan las listrik?" Cenjekai segera bertanya dengan walkie-talkie, "Mobil siapa yang memiliki mesin las listrik?" Segera terdengar suara dari walkie-talkie, "Presiden Chen, di dalam mobilku ada satu set peralatan las listrik dan inverter untuk menggerakkan alat las." Cenjekai berkata pada saat ini, "Cepat bawa ke sini." Beberapa saat kemudian, sebuah mobil truk datang. Setelah pengemudinya melompat turun, dia segera ke belakang mobil dan membawa satu set peralatan las listrik. Yichen berkata sambil menunjuk Mercedes S-Class itu, "Karena pria gendut itu suka berada di dalam mobil, maka las semua pintunya, kemudian las semua jendela dengan beberapa batang baja." Ada begitu banyak mobil konstruksi yang datang dan membawa berbagai material konstruksi. Yang paling banyak adalah pasir dan tanah kuning dan limbah bangunan. Yang paling banyak di antaranya adalah batang baja dan plat baja. Begitu mendengar Yichen memerintahkan pengemis mobil ini bekerja, pekerja itu segera memanggil beberapa pekerja untuk meminta bantuan. Kemudian ada berbagai batang baja dan plat baja yang segera datang ke sini. Ketika pria gendut di dalam mobil melihat formasi ini, rohnya terbang. Dia bertanya dengan suara penuh ketakutan, "Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Aku tidak ada dendam dengan kalian. Kenapa kalian mau menyerangku?" Yichen tersenyum dingin, "Kalian menculik anak-anak dan semuanya pantas dihukum. Kalian melakukan bisnis yang tidak berhati nurani ini, maka harus sudah dipersiapkan
maka harus sudah mempersiapkan diri. Setelah itu dia berteriak, "Las mobilnya." Beberapa pekerja langsung sibuk. Mereka mengelas seluruh pintu mobil terlebih dahulu, kemudian mengelas jendela mobil ini menggunakan plat baja sehingga terlihat seperti penjara. Pria gendut yang ada di dalam mobil hampir pingsan ketakutan. Tanpa sadar dia merasakan sesuatu, tapi pada saat ini dia masih berusaha menghibur dirinya sendiri dan masih tidak berani percaya. Ponsel Jichen terus merekam videonya terus saja. Seluruh dengan mobil dilas juga terekam. Pria gendut itu melihat ke arah Jichen dan berusaha mengancamnya dengan sekuat tenaga. "Aku peringatkan kamu, cepat lepaskan aku, kakak ipar. Bos kami adalah Wu Donghai dan keluarga Wu. Kamu pasti sudah pernah mendengar nama besar Wu Donghai. Kamu tidak mungkin bisa menyinggung dirinya. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, Wu Donghai, kakak ipar bos kami, tidak mungkin akan melepaskanmu." Yichen berkata sambil tersenyum, Bosmu sedang dalam perjalanan ke sini. Begini saja, biarkan dia melihatmu pergi nanti." Saat dia berbicara, sebuah helikopter datang cepat di langit. Helikopter perlahan-lahan mendarat. Setelah beberapa menit kemudian, beberapa pria berbaju hitam mengawal Sui Nasan dan istrinya Li Kaili turun dari helikopter. Sui Nasan langsung kaget melihat formasi yang ada di depan matanya. Rohnya setengah melayang. Dia sudah bertahun-tahun bergelut di dunia ini dan tidak pernah melihat formasi menakutkan seperti ini. Puluhan mobil konstruksi langsung menutup seluruh jembatan. Beberapa helikopter langsung berhenti di atas jembatan. Juga ada puluhan pria berbaju hitam dengan senapan. Bagi orang yang tidak tahu, mereka mungkin akan berpikir kalau pasukan sedang latihan. Dia terus bertanya-tanya di dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang ini? Siapa sebenarnya yang telah dia singgung? Siapa di antara para geng pengemis yang bersaing dengannya punya kekuatan sebesar ini? Beberapa pria berbaju hitam itu membawa dia ke depan Yichen. Yichen melihatnya dan bertanya dengan dingin, "Kamu Sui Nasan?" Sui Nasan kaget dan tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu? Buat apa membawaku ke sini?" Yichen tersenyum dan berkata, Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu." Ekspresi Sui Nasan langsung berubah dan segera marah. Mau mengambil nyawaku? Apakah kamu tahu siapa kakak iparku?" Yichen tersenyum dan berkata, "Aku tahu, bukankah dia Wu Donghai? Apakah kamu pikir Wu Donghai bisa menyelamatkanmu pada saat ini? Jika anjing tua Wu Donghai datang ke sini hari ini, aku akan membunuh seluruh keluarga Wu hari ini." "Kamu?" Sui Nasan terlihat kaget. Dia tidak mengerti kenapa anak ini begitu sombong mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. "Siapa Wu Donghai?" Wu Donghai adalah orang yang tidak ada tandingannya di Jianan, juga tidak ada yang berani memprovokasinya. Dia adalah Raja Jianan, tapi pemuda di depannya sama sekali tidak menganggap Wu Donghai. Apa yang membuatnya seberani ini? Pria gendut yang seluruh mobil Mercedesnya dilas mati membuka sedikit celah jendela dan berteriak keluar, "Bos, kamu harus menyelamatkan aku, bos. Bos." Sui Nasan kaget. Dia berpaling dan menemukan kalau di dalam mobil Mercedes yang telah dilas mati ada salah satu tetua geng pengemis. Dia segera bertanya, "Lau Liu, kenapa kamu bisa berada di sini?" Tetua geng pengemis yang ada di dalam Mercedes menangis sambil berteriak, "Bos, aku datang menjemput barang. Tidak diduga bocah bermarga Liu yang akan menyerahkan barang padaku menjebakku. Dia bekerja sama dengan orang lain untuk mencelakaiku. Bos harus menyelamatkanku." Shinasan kaget. Formasinya ini jelas untuk mengambil nyawa mereka. Jika dia berani membunuh tetua, maka dia pasti berani membunuhnya. Hatinya sangat panik dan takut. Dia bertanya dengan gemetaran, "Sobat, apa sebenarnya salah paham? Apa sebenarnya salah paham di antara kita?
atau apa yang kamu inginkan. Kamu katakan saja, selama aku Suenasan bisa melakukannya, aku pasti akan memberikannya padamu. Aku hanya memohon kamu melepaskan kami. Ichen berkata dengan dingin. Geng pengemis kalian melakukan hal yang tidak bermoral. Yang aku inginkan hari ini adalah sebuah keadilan. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tapi sepertinya di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya karena kita akan sangat penasaran jika tidak melanjutkan ceritanya, jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi kalian jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.